Oke, selamat pagi anak-anak kelas 4 semuanya. Hari ini Ibu Almina melihat semua anak-anak dalam keadaan ceria, sebab baru pertama kali memasuki hari belajar di kelas 4, khususnya pelajaran agama Kristen. Nah anak-anak, sebelum kita melanjutkan, mari kita awali terlebih dahulu pelajaran kita hari ini dengan doa. Ayo doa bersama ya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam surga, hari ini kami mengucap syukur di pagi hari ini. Berkat Tuhanlah yang membuat kami boleh kuat dan sehat. Dan pagi ini merupakan hari pertama buat kami belajar agama. Kiranya Tuhan hikmat-Mu Engkau berikan kepada kami supaya kami bisa mengikuti pelajaran sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah memulai kegiatan belajar, khususnya belajar agama. Saya minta setiap anak-anak yang ada di rumah, walaupun belajarnya dalam PJJ, tapi Ibu berharap kalian dapat mengikuti dengan baik ya. Kita berdoa supaya COVID ini cepat berlalu dari negeri kita, agar pelajaran bertemu di kelas bisa kita laksanakan. Nah, bab 1 di halaman 2 buku cetak, yaitu dengan tema Allah ada dalam hidupku. Allah ada dalam hidupku. Nah, kita ini adalah ciptaan Tuhan. Sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah lebih dahulu menciptakan alam yang indah. Ya, bisa kita lihat, pandang keluar, lihat lagi ke atas. Waduh, begitu indah alam ini Tuhan ciptakan. Supaya kita manusia dapat menikmatinya. Semuanya tujuan Tuhan menciptakan alam dan segala isinya adalah untuk manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia. Nah, kalau kita melihat lagi dalam pelajaran, berkata begini, Allah kita itu yang diam, yang tinggal di hati kita adalah Allah yang disebut Maha Kuasa. Ya, Allah yang Maha Kuasa. Artinya Allah mempunyai kemampuan yang beda dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Kalau manusia misalnya kemampuannya hanya menanggung beban 50 kilo. Allah kemampuannya bukan saja 50, bahkan tidak terhitung kemampuan Allah. Kemampuan kesanggupan Allah melakukan sesuatu. Allah mempunyai wewenang. Wewenang itu kuasa ya, menentukan bahwa misalnya si A hari ini akan lahir. Allah bisa menentukan, manusia nggak bisa memprediksi. Seorang ibu saja nggak bisa memprediksi kapan anaknya lahir dari kandungannya. Nah, tapi Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu karena Allah berkuasa dan Allah punya wewenang. Nah, Allah tinggal di dalam kehidupan kita. Coba kita bayangkan anak-anak, bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, bisa membuat berbagai macam mujizat. Tahu mujizat? Yaitu keajaiban-keajaiban. Misalnya yang kita paling ingat
mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, yaitu memberi makan kira-kira 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Siapa manusia yang bisa melakukan yang seperti yang dilakukan Tuhan Yesus? Tidak ada kan? Tidak ada. Tuhan Yesus bukan pembuat dongeng. Tuhan Yesus bukan pembuat sulap, tapi Dia adalah sumber mujizat, sumber keajaiban. Nah, selain itu Yesus juga pernah kita dengar ceritanya menghentikan badai. Ya. Diam. Maka badai atau angin yang kencang di laut itu bisa diam. Yesus juga pernah kita dengar membangkitkan yang mati. Lazarus yang telah dikubur berapa hari bisa hidup lagi. Kenapa bisa? Karena Tuhan Yesus adalah Maha Kuasa. Nah, anak-anak, Allah kita itu Maha Kuasa. Kita percaya ya, Maha Kuasa. Dia mengatur alam semesta ini serta mengatur seluruh kehidupan kita. Ia menciptakan langit dan bumi pada mulanya, kata firman Tuhan pada Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang menciptakan. Selanjutnya beserta dengan segala isinya. Coba kita ingat dulu urutan-urutan ciptaan Tuhan di bumi ini. Pertama, Tuhan ciptakan terang. Sesudah dicipta Allah langit dan bumi, di bumi ini Tuhan ciptakan terang. Terus yang kedua, diciptakan cakrawala. Lalu yang ketiga, tumbuh-tumbuhan. Apalagi yang keempat, benda-benda penerang. Apa itu benda penerang? Matahari, bulan, dan bintang. Yang kelima, hewan. Ya, binatang yang hidup di udara dan binatang yang hidup di air. Yang keenam, binatang yang hidup di darat. Dan terakhirnya itu manusia. Secara berurut ya. Anak-anak bisa lihat pada halaman 5. Itulah ciptaan Tuhan yang dulu diciptakan secara teratur. Nah, kenapa harus teratur? Karena memang Allah itu Allah yang teratur dan tertib. Jadi Allah itu mampu melakukan apa yang tidak dapat manusia lakukan. Ya. Allah mampu berbuat dari tidak ada menjadi ada. Coba kalau ciptaan Tuhan dari hari pertama sampai ke-5 diciptakan itu dengan berfirman. Berfirman artinya berkata-kata. Tuhan hanya berkata-kata. Jadilah engkau terang. Terang itu jadi dengan firman yang berkuasa. Jadi cakrawala. Cakrawala jadi. Jadi engkau tumbuh-tumbuhan hanya dengan firman. Jadi matahari, bulan, bintang jadi. Jadilah binatang, maka jadi. Tetapi waktu menciptakan manusia, tahu enggak anak-anak? Tidak bisa hanya berfirman, tapi Tuhan harus campur tangan. Tuhan mengambil debu tanah, dibentuklah manusia itu, lalu ditiupkanlah napas ke dalam hidung manusia. Maka selanjutnya manusia itu bisa bergerak dan bisa hidup. Nah, jadi manusia Tuhan berikan napas, Tuhan berikan oksigen supaya dapat bernapas. Ketika manusia sakit, Tuhan juga bisa beri kesembuhan. Ketika manusia kekurangan, Tuhan juga beri berkat atau rezeki yang melimpah supaya manusia dapat menikmati hidup. Memang itulah tujuan Tuhan, dan Tuhan itu baik sekali karena di setiap hati kita, di setiap hidup kita pasti Tuhan hadir. Coba anak-anak, siapa yang bisa merasakan Tuhan hadir dalam hidup? Ya. Kalau Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita, hati kita pasti
merasa bahagia atau senang, happy. Tidak ada uang, tetap bahagia. Walaupun kurang enak badan, tetap memuji Tuhan. Dan walaupun susah, tetap bisa berdoa. Nah, jadi Allah kita itu Allah yang Maha Kuasa, artinya mampu melakukan apa saja. Allah itu disebut Allah awal dan akhir. Kalau dari dulu Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum diciptakan langit bumi Allah sudah ada. Dan kalau suatu waktu bumi ini binasa atau habis, Allah tetap ada. Maka disebut Allah itu awal dan akhir, atau disebut Alfa dan Omega. Nah, jadi itulah yang bisa Ibu Almina sampaikan pada saat ini kepada anak-anak. Dan Ibu berikan tugas yang akan anak-anak kerjakan, buatkan di buku PR, buku tulis PR, ya pada halaman 6, ya pada halaman 6. Dan Ibu juga menyuruh kamu melihatnya di Alkitab, urutan penciptaan, ya dari hari pertama sampai hari ke-6. Demikianlah Ibu sampaikan pada saat ini. Ibu Almina mengucapkan selamat pagi, shalom kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati.